Baik, insyaallah kita masuk ke simpul yang ke-14. Qala hafizahullah taala al-ma'qidur rabi' asyar, simpul yang ke-14. Ikramu ahlil ilm wa tawqiruhum. Jadi simpul yang ke-14 ini terkait tentang bagaimana kita memuliakan guru-guru kita. Simpul yang ke-14 permasalahan tentang memuliakan guru gitu. Memuliakan guru-guru kita. Dan bentuk memuliakan guru, kenapa guru itu dimuliakan? Bukan gara-gara dia pakai peci, dia enggak. Kenapa guru ini dimuliakan? Karena guru ini ada ilmunya. Lah, kita kan mau memuliakan ilmu, mau mengagungkan ilmu. Sehingga bentuk dari kita mengagungkan ilmu itu adalah kita memuliakan orang yang punya ilmu. Orang yang memuliakan yang punya ilmu. Oleh karena itu, sebagaimana ini faedah dari Syekh Abdul Salam Asy-Syuair, beliau bilang hafizahullah, kenapa kalau ulama itu melakukan kesalahan kita tasamuh gitu, kita toleran gitu. Kenapa kalau ulama itu melakukan kesalahan kita toleran? Kenapa? Karena ya memang ulama itu pasti ada kesalahannya. Tetapi kesalahan di sisi ulama maka berbeda kedudukannya. Walaupun kesalahannya kayak gimana gitu kan. Tapi kita bilang ya namanya ulama itu juga bisa salah dan kita tetap memuliakan. Kenapa kita tetap memuliakan walaupun ulama itu salah? Karena ada ininya nih. Dan mereka itu dimuliakan bukan gara-gara nasabnya, bukan gara-gara perawakannya, bukan gara-gara satu daerah sama dia, gara-gara ada relasi, enggak. Mereka itu dimuliakan gara-gara ada ilmunya. Sehingga bagaimana cara kita mengkoreksi pun itu juga harus ada cara-cara tersendiri. Ya kenapa? Karena dia orang yang berilmu, dan orang yang memuliakan ilmu maka dia memuliakan orang yang memiliki ilmu. Sehingga orang kalau misalnya dia betul-betul penuntut ilmu yang serius, maka walaupun ada masyayikh atau ada guru-guru yang memang berbeda afiliasi dengan dia, tapi dia tetap fair, dia tetap jantan gitu. Dia bilang, ya si Ana emang nggak setuju sama beliau, tapi ya beliau kalau dalam permasalahan hadis, ya beliau ahli gitu. Dia kalau misalnya dalam permasalahan bahasa ya memang rujukan sih. Gitu. Walaupun dalam akidah Ana nggak setuju, menurut Ana akidahnya nggak tepat atau nggak benar. Maka yang kayak begini biasa di dalam penuntut ilmu, dan walaupun dengan demikian tetap ada kadar pemuliaannya. Ada kadar pemuliaannya. Kenapa? Karena orang tersebut memang memiliki ilmu, dan orang yang memiliki ilmu itu berhak untuk diberikan bentuk pemuliaan sesuai dengan kadarnya. Qala hafizahullah ta'ala, inna fadlal ulama'i azim, bahwa keutamaan para ulama itu adalah keutamaan yang besar. Wa mansibahum, dan kedudukan mereka mansibun jalil, kedudukan yang mulia. Li'annahum aba'ur ruh. Kenapa? Karena para ulama itu adalah bapak ruh. Jadi kalau bapak ruh, fasyaikhu abun lirruh kama annal walida abun lil jasad. Jadi penuntut ilmu itu dia punya dua bapak. Dia punya dua bapak. Bapak yang pertama itu adalah bapak kandung. Bapak kandung ya secara jasad. Ini berarti bapak kandung bapak kita gitu. Yang kedua ini adalah bapak ruh. Bapak ruh. Ya kalau ini bapak kandung berarti yang ada di rumah, si ayah, si aba, si bapak, si papa. Nah, kalau bapak ruh ini adalah guru-guru agama kita. Guru-guru agama kita.
Sehingga di sini dari segi manfaat sekalipun, manfaatnya guru-guru agama itu lebih besar dibandingkan manfaatnya bapak kandung. Kenapa? Karena bapak kandung ini permasalahannya adalah permasalahan jasad. Permasalahan dunia gitu kan. Apa sih? Kecuali kalau bapak kandungnya juga yang ngajarin dia agama gitu ya. Tetapi kalau bapak kandung ini sebenarnya permasalahan jasad. Tentu kita sayang, tentu kita cinta, tentu kita muliakan, tentu kita, ya namanya bapak sendiri gitu kan. Namanya bapak sendiri, Ustaz, ya nggak mungkin lah kita remehkan. Nggak mungkin kita remehkan. Tentu kita kangen kalau dia lagi nggak ada. Tentu kita sedih kalau dia sudah meninggal. Tentu segala macam. Ya namanya bapak kandung. Gitu. Tetapi kalau dari segi manfaatul akhirah, manfaat akhirat ya tentu guru agama, bapak bagi ruh ini lebih besar manfaatnya. Oleh karena itu Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dia bilang dari semua orang yang ada di dunia ini yang pernah saya ketemui, nggak ada yang lebih saya cintai dibanding guru saya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dia cinta sama gurunya. Berarti Ustaz Ibnul Qayyim lebih sayang kepada gurunya dibandingkan sama ibunya sama bapaknya. Iya. Iya betul. Gitu. Beliau lebih sayang kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dibandingkan yang lain. Mau bapaknya kayak, mau anaknya kayak, mau istrinya kayak, mau siapanya kayak. Kenapa? Karena ini adalah bapak ruh saya. Ruh itu hidup dengan ilmu. Sehingga barang siapa yang memberikan ilmu, ruhnya dia itu hidup. Bikin hidup lebih hidup. Seperti itu. Sehingga wajar kalau kita misalnya sayang sama guru-guru kita. Dan kita sedih kalau misalnya ada dari mereka itu yang meninggal. Nah itu kita sedih. Gitu. Kenapa ya? Karena mereka lah yang ngajarin kita agama, yang ngajarin kita tauhid, yang ngajarin kita fikih, yang ngajarin kita berbagai macam kitab. Makanya seperti ini merupakan bapak bagi roh kita, yang bikin roh kita hidup dan yang bikin membuat kita memiliki bekal untuk bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kata penulis di sini, fasyaikhu yang namanya guru agama itu adalah abul lirruh, bapak bagi ruh, kama annal walidah sebagaimana ayah kandung itu adalah bapak secara jasad. Fal i'tirafu bi fadlil muallimina haqqun wajib. Maka kita harus mengetahui bahwa keutamaan ulama, keutamaan para pengajar, keutamaan guru-guru kita itu merupakan hakun wajib, harus ada. Ini hak yang harus diberikan. Qala Syu'bah ibnul Hajjaj, berkata Syu'bah ibnul Hajjaj rahimahullah ta'ala, kullu man sami'tu minhu haditha fa ana lahu 'abd. Setiap saya mendengar satu hadis dari guru, siapapun itu, kalau saya pernah mendengar satu hadis dari dia, meriwayatkan hadis dari dia, maka saya layaknya budak bagi dia. Saya layaknya budak bagi dia. Antum tahu ya budak ya? Ya budak gitu. Kayak disuruh ini, disuruh itu, ngebantu ini, ngebantu itu. Kenapa? Ya memang begitu adabnya. Memang begitu adabnya dari zaman ke zaman bahwa bagaimana murid memperlakukan guru itu betul-betul dalam keadaan yang memuliakannya. Tetapi kita kalau misalnya sudah menjadi guru agama nggak boleh juga gila hormat. Kalau misalnya nggak dicium tangan itu kayaknya wah tangan anakku nggak dicium, jidat anakku nggak dicium gitu. Gila hormat kayak begini juga nggak benar. Gitu. Kenapa? Karena yang masalah penghormatan ini adalah permasalahannya thalib, permasalahannya murid. Gitu. Permasalahan guru nggak boleh dia gila hormat. Ya kalau misalnya nggak diapa-apain ternyata gurunya jadi kesel, ya ini nggak gitu juga. Gitu nggak boleh. Jadi ini merupakan pengingat supaya nanti kalau antum menjadi guru agama gila hormat juga itu merupakan kesalahan. Tetapi kalau kita masih thalib, maka kita masih penuntut ilmu, maka cara kita bermuamalah dengan guru kita itu layaknya kita budak bagi dia. Wastanbatu hadzal makna sebagaimana ulama itu salah satu ulama beristimbat
bahwa kenapa kita memperlakukan diri kita itu sebagai layaknya budak terhadap guru kita, itu ada ayatnya. Ada ayatnya. Sebagaimana di sini kata penulis, wastanbata hadzal ma'na minal Qur'ani Muhammad bin Ali Al-Udfuwi rahimahullah taala. Ya, si ulama ini Muhammad Al-Udfuwi ini dia bilang dalam firman Allah Subhanahu wa taala, faqal dia bilang idza ta'allama al-insanu minal 'alim wastafada minhu al-fawaida fahuwa lahu abdun. Afwan. Kalau seseorang itu belajar kepada seorang guru dan dia mengambil faedah dari orang tersebut, dari guru tersebut, fahuwa lahu, maka dia layaknya seorang budak bagi guru tersebut. Apa dalilnya, Ustaz? Kenapa kita harus memperlakukan diri sebagai layaknya budak dalam bentuk pemuliaan guru-guru kita? Dalilnya apa sih? Dalilnya itu adalah qala Allahu ta'ala wa idza qala Musa li fatah. Apa? Surat apa nih? Surat Al-Kahfi ya. Insyaallah banyak yang hafal. Dalam surat Al-Kahfi ketika jadi dalam surat Al-Kahfi kan dalam perjalanan menuju Nabi Khidir, ya kan, perjalanan dalam menuju Nabi Khidir kan Nabi Musa itu ditemani. Ya kan, Nabi Musa itu ditemani oleh Yusha bin Nun. Benar ya? Yusha bin Nun. Nah, ini dua dia datang untuk menemuin Nabi Khidir. Nah, ketika Yusha bin Nun ini kehilangan ikannya, balik lagi. Nah, disitulah tempatnya Nabi Khidir ketika Yusha bin Nun kehilangan ikannya gitu. Nah, si Yusha bin Nun inilah yang nemanin Nabi Musa. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala tentang Yusha bin Nun itu adalah wa idz qala Musa li fatahu. Tatkala Musa berkata kepada budaknya. Ini Allah yang bilang. Tatkala Musa berkata kepada budaknya. Padahal Yusha bin Nun itu bukan budak yang dibeli sama Nabi Musa alaihissalam. Enggak. Sama sekali bukan. Yusha bin Nun itu bukan budak secara kata-katanya. Tetapi Yusha bin Nun ini adalah muridnya Nabi Musa. Yusha bin Nun muridnya Nabi Musa. Karena dia murid, Allah Subhanahu wa taala dari atas langit yang ketujuh bilang wa idz qala Musa li fatah. Tatkala Musa berkata kepada budaknya. Jadi murid dan budak itu ya memang demikianlah bagaimana Allah Tabaraka wa taala itu mengumpamakannya. Bahwa kalau kita murid, bagi guru kita itu adalah ya saya seperti budaknya dia. Nah, di sini kata lanjut lagi wa huwa Yusha bin Nun, dan ini merupakan si budaknya tersebut sebagaimana tadi sudah disinggung adalah Yusha bin Nun walam yakun mamlukan lah, dan Yusha bin Nun itu bukan budak beneran, bukan dibeli Nabi Musa di pasar perbudakan atau kayak gimana, enggak, bukan budak dia. Wa inna makana mutalmidan lah, tetapi Yusha bin Nun itu adalah murid, muttabi'an lah, murid pengikut Nabi Musa, faja'alahu Allahu fatahu lidzalik. Maka Allah Subhanahu wa taala memisalkan atau menyamakan kedudukan dia sebagai murid itu dengan budak karena hal tersebut, karena dia memang belajar dari Nabi Musa alaihi assalam. Wa qad amara syar'u bi ri'ayati haqqi ulama ikraman lahum wa tawqiran wa i'zaza, dan memang syariat itu syariat Islam memperhatikan betul hak-haknya para ulama, baik untuk dimuliakan, baik untuk diagungkan, baik untuk dibesarkan, ya kan, ada kadarnya gitu. Ada kadarnya yang harus dijaga. Farawa Ahmadu fil Musnad an Ubadata ibni Samit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
laisa min ummati man lam yujil kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li ulama'ina haqqahu. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Al-Musnad dari sahabat Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa min ummati, bukan dari golongan umatku yang tidak memuliakan orang besarnya, yang tidak merahmati atau menyayangi anak kecilnya, dan tidak mengetahui kadar ulamanya. Tidak mengetahui kadar ulamanya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Al-Musnad. Di dalam Al-Musnad. Nah, ini sebagai faedah aja. Gitu. Ahmad meriwayatkan dalam Al-Musnad. Nah, di sini catatan kakinya gitu. Nah, ini catatan kakinya bukan dari ana ya. Catatan kakinya ini dari kitab aslinya. Catatan kakinya dari kitab aslinya. Nah, ini kita sedikit faedah lari dari persoalan utama, tapi di sini merupakan faedah yang penting. Di sini penulis membawakan sebuah riwayat, tetapi riwayatnya sanadnya terputus. Kalau sanad terputus itu berarti ya otomatis sudah nggak sahih. Sanadnya terputus otomatis udah nggak sahih, ya kan? Lalu pertanyaannya, kok bisa sih, Ustaz, hadis dhaif atau hadis tidak sahih? Hadis tidak sahih, sahih sengaja loh, sengaja dimasukkan. Ini pertanyaan nggak sih? Ustaz, katanya kalau hadis mau dimasukin itu harus yang sahih aja. Kalau hadis nggak sahih, jangan dimasukkan. Karena kalau dimasukkan ini merupakan salah satu bentuk pendustaan kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW bilang, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Gitu. Nabi bilang kalau sengaja berbohong atas diriku, maka silahkan persiapkan dirinya tempat duduk di neraka. Lalu pertanyaannya, kenapa Syekh Shalih Al-Utsaimin di sini justru sengaja memasukkan hadis dhaif? Iya nggak sih? Kan gitu kan ya pertanyaannya, Ustaz. Aduh, ini kok ada hadis dhaifnya nih. Kenapa? Karena kita itu kadang terdoktrin dengan faham-faham yang keliru ya, ikhwan. Gitu. Faham-faham bahwa buku itu kalau ada hadis dhaifnya berarti bukunya jelek. Buku itu kalau ada hadis dhaifnya berarti nggak layak dijadikan rujukan. Kita itu kalau mau menulis buku, mau menulis kitab, jangan sampai memasukkan hadis-hadis dhaif. Lah ini dimasukkan hadis-hadis dhaif. Nah, tafsir Ibnu Katsir banyak hadis dhaifnya. Tafsir At-Tabari banyak hadis dhaifnya. Sunan At-Tirmidzi ada hadis dhaifnya. Abu Daud ada hadis dhaifnya. Musnad Imam Ahmad ada hadis dhaifnya. Ya kan? Jadi ketika ulama melakukan kayak begini, janganlah kita bilang, itu kan ulama nggak tahu kalau itu dhaif, makanya dimasukin. Akhi, udahlah. Janganlah pernyataan-pernyataan lucu kayak begini muncul. Itu sih dia nggak tahu kalau dhaif, makanya dimasukin. Antum aja anak kemarin sore tahu kalau ini hadis dhaif. Masa iya At-Tirmidzi nggak tahu? Masa iya Abu Daud nggak tahu? Masa iya Ibnu Majah nggak tahu? Masa iya Imam Ahmad dalam musnadnya nggak tahu? Ini muhadditsin kabir. Ini Masya Allah, ini muhaddis semuanya, ulama-ulama kita. Dan sengaja memasukkan hadis dhaif dalam kitab-kitabnya, dan senantiasa ini merupakan adalah thariqahnya para ulama dalam penulisan buku-buku mereka, bahwa enggak selamanya mutlak kalau ada hadis dhaif berarti kitabnya jelek. Enggak selamanya. Enggak selamanya. Dalam kitab Tauhid ada hadis dhaif. Ada gitu. Dalam Thalathatul Usul ada hadis dhaif. Ya kan? Ad-du'a mukhul ibadah, dimasukkan hadis dhaif. Ya kan? Jadi
rada lucu gitu. Standar-standar baru, standar-standar yang memang bukan standarnya para ulama, tetapi ya standar Ustadz Indonesia gitu atau apalah. Nggak boleh menulis buku sengaja memasukkan hadis dhaif. Nah, terus para ulama dari zaman dahulu memasukkan hadis dhaif dalam kitab-kitab mereka. Memasukkan hadis dhaif, riwayat-riwayat yang memang tidak sahih dalam kitab-kitab mereka, dan yang seperti ini nggak masalah insya Allah. Nggak masalah insya Allah. Kenapa? Nah, kita harus penting tahu alasannya dulu. Alasannya itu adalah yang pertama makna dari hadis dhaif. Dari hadis dhaif tersebut, makna dari hadis dhaif tersebut ini lebih sesuai pembahasan. Sesuai pembahasan. Ini satu. Dan yang kedua, hadis dhaif tersebut itu tidak menyelisihi tidak menyelisihi syariat atau dalil umum. Dalil umum. Seperti itu. Nah, sekarang kayak contoh kita gunakan konsep ini untuk apa? Untuk memahami kenapa Syekh Hafizahullah Ta'ala memasukkan hadis dhaif yang ini, memasukkan hadis dhaif yang ini. Nah, baik. Kalau misalnya anak tanya ke antum, sebutkan dalil untuk memuliakan ulama. Ya kan, sebutkan dalil yang di situ ada penyebutan bahwa ulama itu harus dimuliakan. Coba dipikirin deh. Apa ya dalil yang bisa kita pakai bahwa memang ini adalah bentuk bagaimana ulama itu dimuliakan. Ada banyak gitu kan kalau kita mau mikir-mikir. Contoh misalnya kita pakai firman Allah Subhanahu wa taala. Ada dalilnya kenapa ulama itu harus dimuliakan? Apa dalilnya? Ya kan dia bilang wa qur rabbi zidni ilma. Nabi SAW itu diperintahkan, ya Robku zidni, tambahkanlah aku ilmu. Ya kan? Ini dalilnya Ustaz. Nabi itu minta ilmu, artinya ilmu itu mulia. Kalau ilmu itu mulia berarti orang yang memiliki ilmu itu juga mulia. Orang yang memiliki ilmu mulia itu orang yang memiliki ilmu namanya ulama. Sehingga ulama itu mulia dan ulama harus dimuliakan. Bisa nggak dipakai? Bisa. Sahih nggak ini? Loh, ini bukan sahih lagi, ini Quran. Udah kagak ada sahih, kagak ada dhaif, ini Quran. Ya kan, ini Quran. Atau misalnya dalil yang lain. Kata Allah tabaraka wa taala, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Gitu. Katakanlah, apakah sama? Apa sama orang yang berilmu dan yang tidak berilmu? Ini kan dalil juga tentang memuliakan ulama. Bisa nggak dipakai? Bisa. Ya kan? Yang berilmu itu beda dengan yang tidak berilmu. Yang berilmu itu ya berarti dia mulia harus dimuliakan. Berarti ulama yang berilmu, karena dia adalah orang yang memiliki ilmu, maka dia itu harus dimuliakan. Bisa nggak dipakai sebagai dalil untuk memuliakan ulama? Bisa. Sahih nggak? Loh, ini bukan sahih atau dhaif lagi, ini Quran. Udah Quran. Gitu. Sekarang kenapa sih si Syekh Shalih Al-Utsaimin ini malah pakai hadis dhaif kayak begini? Ya kan, udah hadis dhaif lagi. Kenapa nggak pakai Quran aja? Karena kalau pakai Quran aja kan bisa juga. Kenapa harus disebutin di sini? Payah nih. Itu mah pendapat orang awam tuh.
pendapat orang awam. Tapi kalau misalnya mereka tahu thariqahnya para ulama dalam menulis kitab, yaitu apa? Nih, makna dari hadis dhaif sesuai pembahasan. Artinya gini, kalau misalnya dalil ini yang disebutkan, maka dalilnya itu nggak secara langsung, tapi secara tidak langsung. Makanya tadi Anda bilang, wah ilmu, tambahkanlah ilmu. Berarti ilmu itu mulia. Berarti orang yang memiliki ilmu itu juga mulia. Jadi ada berarti-berartinya. Sama kayak begini. Yang berilmu, yang berilmu nggak sama dengan yang berilmu. Berarti yang berilmu itu memiliki kemuliaan. Berarti ulama itu yang memiliki ilmu harus dimuliakan. Jadi ada berarti-berartinya. Beda sama hadis ini. Hadis ini nggak pakai berarti-berarti. Udah langsung. Laisa min ummati, bukan dari umatku yang tidak mengetahui haknya para ulama. Nah, dalam tata cara penulisan kitab, menurut thariqahnya para ulama dari zaman ke zaman, dari zaman dahulu, kalau ada riwayat yang kata-katanya itu sharih, kata-katanya itu langsung, ya kan, lebih apa ya? Lebih tepat gitu. Secara tajam, secara maknanya. Enggak, jadi secara langsung kayak sekarang gini tidak mengetahui haknya para ulama, ini kan langsung nih. Enggak pakai berarti-berarti. Tapi memang sudah langsung sebagaimana di sini sesuai pembahasan. Nah, kalau ada hadis dhaif yang model begini itu biasanya dipakai. Itu biasanya dipakai dan bahkan seringkali ketika imam-imam para muhadditsin itu penulis bab-bab kitab-kitab hadis mereka, kalau ada hadis dhaif yang kata-katanya itu lebih sesuai, maka itulah yang dijadikan hadis pertama. Ya kan, misalnya mau bahas apa, terus yang menjadi hadis pertama itu justru dicantumkan hadis dhaif, bukan Quran, bukan hadis sahih. Kenapa? Karena sesuai pembahasannya. Sehingga di sini Syekh Hafizahullah Ta'ala menempatkan riwayat dhaif seperti ini secara sengaja karena memang beliau mengikuti cara penulisan sesuai dengan kebiasaan para ulama, bahwa senantiasa akan ada hadis-hadis dhaif dalam kitab-kitab mereka. Senantiasa akan ada riwayat-riwayat yang enggak sahih dalam kitab-kitab mereka. Kenapa? Ya karena itu tadi, karena sesuai pembahasan dan tidak menyelisihi dalil-dalil umum. Ya kan, ini kan dalil-dalil umum, memuliakan ulama ya memang ada dalilnya. Sehingga dua ini terpenuhi. Terus pertanyaannya, Ustaz, bahaya dong Ustaz kalau misalnya orang baca terus ngira itu hadis sahih. Akhi, dari zaman dahulu yang namanya baca buku, nggak ada baca buku otodidak, baca buku sama guru. Kalau antum orang awam, baca sama guru. Nah, ini juga salah satu rahasianya. Kenapa ada hadis-hadis dhaif, ada riwayat-riwayat yang nggak sahih dalam kitab-kitab mereka, supaya orang awam itu jangan sok tahu. Jangan belagak jago. Kalau masih awam, masih penuntut ilmu pemula, mau baca buku, baca sama guru. Jangan baca otodidak, dan cara-cara belajar otodidak kayak begini nggak benar. Nah, salah satu cara di otodidak itu yaitu tadi gitu. Yang kayak begitu nggak benar. Sehingga yang kayak begini kita penting untuk ketahui supaya jangan doktrin-doktrin yang nggak benar, yang keliru seperti itu, tapi kita malah ikutin dan kita jadikan rujukan gitu. Wah, kitab ini ada hadis dhaifnya berarti jelek. Wah, salah satu usul ada hadis dhaifnya berarti jelek. Kitabut Tauhid, subhanallah, ana pernah dengar dari salah satu murid ustadz yang katanya kibar di Indonesia, dia bilang, kita nggak bahas Kitabut Tauhidnya Syekh Muhammad. Kenapa? Karena Kitabut Tauhid Syekh Muhammad itu ada hadis dhaifnya. La ilaha illallah. Dari mana yang kayak begini ini? Ini aduh, otodidak susah gitu. Yang kayak begini rada susah. Standarnya udah beda dan justru menyelisihi kada atau cara penulisan dari para ulama. Kenapa para ulama itu menggunakan hadis-hadis dhaif? Karena lebih sesuai pembahasan
dan tidak menyelisih dalil-dalil umum, dan diantara rahasianya supaya orang awam, orang penuntut ilmu pemula kalau memang mau baca kitabnya, hendaknya baca kitabnya di hadapan para guru supaya gurunya itu yang bisa menjelaskan dan jangan belajar secara otodidak. Afwan ini jadi panjang, kita baca dikit lagi, mungkin 10 menit lagi insya Allah, mohon bersabar. Wa naqala Ibnu Hazm, sebagai kita lanjut ya permasalahan tentang memuliakan ulama. Wa naqala Ibnu Hazmin al-ijma'a ala tauqiril ulama'i wa ikramihim. Dan ini merupakan permasalahan ijma, memuliakan ulama itu merupakan ijma'ul muslimin. Faminal adabil lazim li syaikhi 'ala al-muta'allim. Di antara bentuk-bentuk memuliakan ulama itu artinya kita siap menempuh adab-adab kepada mereka. Mimma yadkhulu tahta hadzal asal, di mana adab-adab ini merupakan masuk dalam pembahasan ini, dasar ini, yaitu at-tawadhu'ulah. Murid itu sama guru harus tawadhu. Jangan merasa lebih tahu gitu. Nah, sehingga guru itu kesel dia. Kalau misalnya kita nanya, ya Syekh, apa hukumnya begini? Apa hukumnya begitu? Kemudian Syekh kasih jawaban, hukumnya adalah boleh. Terus dia bilang, tapi Syekh bukannya ada dalil yang bilang bahwa ini merupakan haram? Atau biasanya udah nggak dijawab tuh sama dia. Udah kesel tuh. Ya ini murid kagak serius, ini bukan murid yang serius nih yang kayak begini. Gitu. Kenapa? Kalau murid yang serius itu adalah murid yang tawadhu kepada gurunya. Jadi kalau misalnya habis dia nanya, ternyata dia bilang, tapi kan ada dalil yang begini-begini. Tapi kata Ustadz Fulan, tapi kata Syekh yang lain, tapi dalam kitab ini ana baca. Itu bukan murid yang tawadhu. Dan biasanya kalau udah dikonfrontir seperti ini, guru-guru kita itu nggak senang dengan hal tersebut, dan ini justru menyelisihi adabul ilm, menyelisihi adab kepada guru. Jadi yang pertama tawadhu. Wal iqbalu alaihi. Yang kedua itu memang fokus. Kalau misalnya belajar itu diperhatiin, lagi ngomong didengerin. Wa ada multifati anhu, dan kalau lagi di dalam dars, di dalam kelas, di dalam pelajaran, di dalam majelis itu jangan tengok-tengok. Kadang banyak orang tuh tengok-tengok, padahal lagi pelajaran sedang berlangsung dia tengok-tengok, tengok sana, tengok sini, dilihat fulan hadir apa enggak. Lah dia emang tukang absen apa bagaimana sih? Antum tuh di situ belajar. Kalau belajar itu perhatikan gurunya. Jangan tengok sana, tengok sini, apalagi sampai sempet buka HP. Ya Allah, yang kayak begini, aduh, itu adab yang sangat-sangat buruk. Buka HP padahal nggak ada hajatnya. Hajatnya apaan? Antum mau ngerekam pakai HP? Atau ada apa? Ibu antum telepon. Tapi kalau misalnya, aduh, buka Instagram, yang kayak gitu-gitu, antum masih sempetin, khawatir itu merupakan salah satu bentuk dihalanginya antum dari ilmu karena antum menyelisihi adab. Jadi jangan tengok-tengok. Wa mura'atu adabi li hadithi ma'ah. Ya. Wa mura'atu adabil hadithi ma'ahu. Dan perhatikan adabil hadith, yaitu cara berbicara dengan guru-guru kita. Gitu. Cara berbicaranya pun itu ada adabnya. Wa idza haddatsa, ya kan, kalau misalnya kita ngomong anhu azzamahu, jangan lupa untuk diagungkan min ghairi gulu. Ini penting. Ya kan, walaupun kita menghormati guru kita, tapi jangan sampai jangan sampai gulu. Ya kan, jangan sampai ada ibadah-ibadah yang seharusnya untuk Allah Subhanahu wa taala tapi diberikan kepada manusia. Dia ruku buat gurunya, sujud buat gurunya. Ini gulu. Itu gulu gitu. Jadi jangan. Bal yunziluhu manzilatah, tetapi kita memang tempatkan sesuai dengan tempatnya. Di Allah yashinahu min haitsu arada ayyamdahu, agar jangan sampai kadang-kadang kalau kita itu digulu, guru kita itu digulukan. Jadi ada guru nih, terus kita pengen menunjukkan bahwa kita betul-betul hormat kepada guru tersebut, tapi ternyata sampai melampaui batas. Itu justru nanti akan menimbulkan citra yang buruk terhadap guru tersebut. Ya kayak misalnya ada siapa gitu, ternyata orang itu sampai sujud ke guru tersebut. Nanti orang-orang yang lihat,
aduh, Kiai Fulan masa sampai disujudin kayak begitu sih? Ini sih guru nggak bener nih, guru gila hormat nih, guru nggak, yang kayak begitu. Sehingga jangan sampai kita memberikan penghormatan itu sampai melampaui batas. Orang-orang nanti ngiranya itu justru adalah keburukan, walaupun niatnya itu tadi kita untuk niatnya baik. Sehingga cara yang salah pun dijauhi. Wal yashkur ta'limahu. Ya kan kalau misalnya udah selesai ngajar, bilang terima kasih, kita datang ke gurunya, Syekh jazakumullahu khairan. Itu juga kalau misalnya gurunya nggak banyak gitu muridnya ya. Karena kalau muridnya banyak itu ya nggak mungkin satu persatu kita kasih salaman terus kita kasih jazakumullah khairan, nggak bisa gitu. Kayak misalnya kalau orang belajar di Masjidil Haram gitu, ulama-ulama di sana ya muridnya banyak gitu, nggak mungkin satu persatu kita datang ke dia, ke guru tersebut hanya untuk mengucapkan jazakumullah khairan. Di sini ya kalau memungkinkan, tapi kalau memungkinkan maka kita datang, kita berterima kasih atas apa yang telah diajarkan. Wa yad'ulah, dan juga jangan lupa untuk mendoakan gurunya. Ya, termasuk mendoakan gurunya itu semuanya, baik dalam keadaan kita sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala secara sendiri, baik ketika bertanya kepada guru, kita doain. Baik ketika kita mau membaca kitab, kita doain. Jadi kalau misalnya kita mau bertanya kepada guru, jangan lupa kita doain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya syekhana, ahsanallahu ilaikum wa hafidhakumullah, ra'akallah. Yang kayak begini kita doain, barakallahu fiik, ya kan, atalallahu bi, banyaklah doanya. Ya kan, mudah-mudahan panjang umur dalam ketaatan dan segala macam. Itu merupakan salah satu adab penuntut ilmu. Baik dalam pertanyaannya, begitu juga ketika nanti baca kitab. Jadi kalau nanti dari ada antum yang disuruh jadi mukri atau pembaca kitabnya masyayikh, sebelum masuk ke dalam buku itu baca doa dulu, doain. Ya kan, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati syekhina dan juga para hadirin. Yang kayak begini setelah didoain baru baca kitabnya. Ini merupakan bentuk adab penuntut ilmu. Wala yudhir al-istighna anhu, dan jangan menunjukkan rasa al-istighna anhu. Jangan ditunjukin bahwa gue kan udah belajar dari lo, udah kelar deh. Lo ilmunya juga kagak upgrade, males deh gue sama lo, begitu-begitu aja ilmunya. Gitu. Nah, ini bentuk istighna, udah nggak butuh lagi sama guru tersebut. Yang paling sering kejadian kayak begini adalah terhadap guru Iqra kita. Ya kan? Udah nggak ingat kita guru Iqra antum siapa namanya dulu waktu kecil. Ya Allah, siapa ya guru Iqra ana ya? Aduh, Bu siapa tuh? Lupa ana. Nah, guru Iqra itu yang paling sering diginiin. Setelah lulus Iqra, udah bisa baca Quran, udah nggak dihawil lagi, udah cuek aja udah. Kalau ketemu juga udah biasa, nggak pernah ditanyain kabarnya, sekarang lagi ngapain. Udahlah. Udah selesai permasalahannya guru-guru Iqra. Begitu juga dengan guru-guru tauhid dasar. Nah, ini paling sering diginiin. Udah alhamdulillah sama ustaz tersebut udah kelar deh. Thalathatul usul ana udah baca 3 kali, Qawaidul Arba udah berapa kali. Udah kelar. Sekarang ana udah nggak main lagi deh di tauhid dasar. Ana mainnya di Qawaidul Fikih, kitab-kitab tebal. Ini murid-murid belagu kayak begini nggak menyelisihi adab. Kenapa? Satu kali dia jadi guru antum, dia akan terus menjadi guru antum. Jadi nggak boleh menunjukkan rasa udah nggak butuh lagi. Walaupun antum udah nggak butuh lagi untuk belajar Iqra, tetapi antum tetap butuh untuk memuliakan dia karena dia pernah jadi guru antum. Dia itu sebenarnya orang tua bagi ruh antum. Kalau nggak ada guru Iqra antum, kagak bisa baca nih. Mau baca Quran, baca kitab, kagak bisa. Kagak bakal bisa. Ya kan? Begitu. Allahul musta'an. Wala yu'dhihi biqaulin aw fi'lin. Jangan sampai kita ngeganggu guru kita baik dengan perkataan ataupun dengan perbuatan. Wal yatalaqqaf. Lemah lembutlah kepada dia
fi tanbihihi ala khata'ihi idza waqa'at minhu zallah. Dan kalau guru kita itu ada kesalahan, maka kalau mau diingatkan itu hendaknya diingatkan secara lembut. Jadi jangan langsung bilang, Syekh antum salah nih, yang benar gini. Nah, ini nggak lembut gitu, nggak lembut cara ngingetinnya. Tapi cara ngingetinnya itu adalah ya biasanya standar penuntut ilmu itu adalah nanya ulang. Nanya ulang, ya Syekh hafidhakumullah, afwan tadi sami'tu minkum, ana dengar dari antum bahwa hukumnya ini adalah begini, itu benar ya? Nah, yang kayak begini pura-pura nanya, ya itu yang lebih lembut ya, main alus lah kalau kata orang sekarang. Wal yatalattaf, itu artinya main alus. La ilaha illallah. Wa mimma tunasibul isyaratu ilaihi huna bi ikhtisarin wajizid, dan di antara adab-adab menghormati atau memuliakan guru-guru kita secara ringkas, ma'rifatul wajibi iza azallatil alim wa huwa sittatu umur, yaitu kalau kita misalnya mau mengingatkan guru-guru kita itu secara lemah lembut, secara penuh adab, maka yang pertama kok mau mengingatkan. Di sini kata penulis, baca aja deh. Wa mimma tunasibul isyarah, dan di antara isyarat yang sesuai tentang pembahasan tentang apa? Tentang mengingatkan kesalahan. Mengingatkan kesalahan dari alim, dari guru kita, itu ada 6. Yang pertama, al-awwal, itu adalah at-tathabbut fi suduri zallati minhu. Jadi kalau misalnya guru kita melakukan kesalahan, kita tathabbut. Nah itu tadi pura-pura nanya tuh. Ustadz afwan, apa benar antum bilang demikian? Ustadz afwan, yang ana dengar tadi sih kata antum begini. Itu bagaimana ya Ustadz? Nah nanti kalau ditanya kayak begini tathabut, maka si ustadznya akan bilang atau gurunya bilang, ana bilang begitu. Oh enggak, maksud ana begini. Kayaknya mungkin ana keliru di situ. Nah ini kita tathabut. Pura-pura nanya. Gitu. Atsani, yang kedua itu adalah at-tatsabbut fi kauniha khata'a. Wa hadhihi wadhifatul ulama ar-rasikhin wa fayus'aluna anha. Nah, jadi kalau misalnya kita tatsabbut. Setelah tatsabbut ternyata kita nanya gitu kan. Ustaz, apa benar antum ngomong kayak begini? Ternyata si ustadznya bilang, oh iya emang begitu. Iya emang begitu. Wah, masuk ke langkah yang kedua. Kalau misalnya antum merasa memang itu adalah kesalahan, pastiin dulu bahwa apa yang antum yakini itu kesalahan itu benar. Ya kan, kayak contoh misalnya, wah Ustadz Fulan kok membolehkan kunut subuh. Wah kunut subuh ini kan nggak boleh nih. Ternyata pas ditanya sama ulama besar, ya kan, ternyata kunut subuh boleh. Dan kalau jadi makmumnya kunut subuh, ikutan kunut subuh. Nah, berarti apa yang dia yakini itu kesalahan, ternyata bukan kesalahan. Kan gitu ya. Nah, kayak gitu, maka harus ditanya lagi ke ulama. Kalau artinya supaya apa? Supaya apa yang kita yakini kesalahan, itu ternyata memang betul-betul kesalahan, tapi bukan standar kitanya aja. Kita pastikan itu memang betul-betul kesalahan. Asal itu tarkut tibaihi fiha. Dan kalau memang ternyata salah, contoh misalnya musik, ya kan, yang pertama, Ustaz afwan tadi ana dengar antum bilang musik itu mubah hukumnya. Maka si guru tersebut bilang, iya memang mubah, ya silahkan aja. Kalau gitar, drum, ya apapun itu, ya kan, gitar, drum, piano, selama lirik yang ini kan tidak haram, berarti hukumnya boleh. Kita dalam hati, wah kayaknya salah deh nih Ustadz gua. Masuk ke langkah kedua, kita tanya ke ulama rasikh, ke ulama yang besar. Kita tanya gitu. Ya kalau sekarang gampang, mau tanya ke Syekh Shalih Al Fauzan, Abdul Karim Al Khudair, itu tinggal tulis, ntar muncul itu di telegramnya mereka. Ternyata setelah ditanya, datang jawaban musik haram.
Waduh, berarti Ustadz aneh salah dong, guru ulama aneh keliru dong. Kenapa? Karena ulama besar Rasikh ini bilang ini salah. Maka yang ketiga langkahnya, ya udah yang salahnya jangan diikutin. Jangan antum gara-gara mentang-mentang dia guru antum ikutin juga. Ah, ini salah. Langkah yang keempat, ar-rabi, iltimasul udri lahu bita'wilin sa'igh. Ya, kita kasih udur deh. Kita kasih udur yang memang berhak untuk dikasih udur. Gitu. Ustadz, kalau musik bagaimana ya? Kalau musik ya sebenarnya nggak ada udur di situ. Kenapa? Karena dihikayatkan bahwa merupakan ijma'ul muslimin bahwa ini merupakan keharaman. Sehingga kalau yang ijma' terus guru kita salah, nah itu kagak ada udur. Guru kita Ahmadiyah kagak ada udur. Guru kita pembela kesyirikan kagak ada udur. Guru kita Syiah kagak ada udur. Yang kayak begini nih kesalahan kagak ada udur, fatal kesalahannya, udah ganti guru deh. Yang kayak begini emang kagak ada udur. Nggak ada udur. Tapi kalau misalnya memang permasalahannya itu adalah permasalahan luas, kayak contoh misalnya permasalahan kayak tadi kunut, atau misalnya makan pakai tangan kiri, nah, yang kayak begini permasalahannya lebih luas ya. Kalau seperti itu kita coba cari-cari udzur buat guru kita. Wal khamis, yang kelima itu adalah badlun nushi lahu bilutfin wa sirrin la bi'unufin wa tashhir. Dan kalau kita betul-betul serius dengan guru kita, sayang, maka jangan lupa untuk serius memberikan nasihat kepada dia. Nasihat dengan lembut, secara empat mata, jangan kasar, apalagi disebarin kesalahannya. Nah, ini parah nih. Nah, jangan sampai kita kayak gitu. As-sadis, dan terakhir, yang keenam itu adalah hifdzu janabihi, kita jaga kehormatannya, fala tuhdaru karamatahu fi qulubil muslimin, supaya jangan sampai kedudukan dia di tengah-tengah kaum muslimin itu justru malah pudar. Nah, di sini kedudukan ulama, kesalahannya juga jangan sampai kesalahan yang fatal, yang super fatal begitu. Yang seperti ini jangan sampai, jangan disebarin, kita tetap jaga kehormatannya. Wa mimma yuhdharu minhu mimma yatasilu bitawqiril ulama, dan yang harus kita hati-hati dari permasalahan memuliakan ulama itu adalah ma suratuhu tawqir wa ma'aluhu al-ihanatu wa tahqir. Dan kita juga harus waspada yang kayak itu tadi. Kayak kita pengennya memuliakan, tapi justru ternyata dengan bentuk pemuliaan tersebut, guru-guru itu malah merasa terhina. Nah, ini juga harus waspada. Kayak misalnya ada orang yang sujud ke gurunya, ya kan? Orang itu sebenarnya niatnya itu ingin memuliakan guru, tapi karena orang lain melihat, ih gila guru ini kok disujudin begitu sih, gak bener nih gurunya. Nah, itu justru malah bentuk menghinakan. Contohnya apa? Kal izdiham alal alim. Kayak contoh misalnya seorang ulama itu dikerumunin. Orang ulama itu dikerumunin, ya kalau ana sendiri yang ana tahu, Syekh Shalih Al-Utsaimin ini beliau nggak suka gitu dikerumunin. Biasanya setelah sebelum pelajaran selesai, beliau bilang mohon jangan kerumunin saya. Mohon jangan kerumunin saya. Tapi ada juga para ulama yang biasa dikerumunin. Sehingga ya ini ya kita harus tahu standar dari guru kita sih. Kita harus tahu standar dari guru kita. Ya kalau misalnya dikerumunin dia nggak masalah, ya alhamdulillah ya nggak apa-apa. Tapi kalau dia merasa risih apa segala macam, jangan kita kerumunin. Wa tadyiki alaih, disempit-sempitin gitu. Kemudian wa iljaihi ila aksari as-subula. Kalau ini nggak beradab lah. Guru kita lagi lewat terus kita halang-halangi gitu gurunya, sehingga gurunya lewat jalan yang sempit, jalan yang ya lebih melipir gitu. Nah, kayak gitu adab yang buruk. Nah, dengan demikian insyaallah afwan jadi panjang karena memang banyak pembahasannya. Demikian insyaallah untuk pertanyaannya bisa jika ada
disampaikan via WA. Dengan demikian mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat di simpul ke-13 dan simpul ke-14. Semoga apa yang disampaikan itu bermanfaat, terutama bagi ana yang menyampaikan dan juga bagi antum yang mendengarkan. Hada wallahu a'lam bishawab. Kita sambung insyaallah pada pertemuan berikutnya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.